Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang begitu sedih dan menguras air mata. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang kakak kepada adik tercintanya. Di sebuah pinggiran kota Iran, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Ali. Ia berumur 9 tahun. Ia datang ke tempat sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang rusak. Setelah selesai, ia pergi ke pasar dan meletakkan sepatu itu di sebuah tumpukan barang. Di saat Ali mengambil kentang dan sayur-sayuran lainnya untuk ibunya, tiba-tiba seorang pemulung tanpa sengaja membawa barang tumpukan itu yang di dalamnya ada sepatu adik Ali. Saat Ali telah selesai, ia tidak melihat sepatu itu lagi. Sampai di rumah, Ali tidak sengaja mendengar pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan mereka sudah hampir 5 bulan yang lalu tidak membayar sewa rumah. Sampai di dalam, Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra menanyakan apakah Ali sudah memperbaiki sepatunya. Ali mengatakan kalau ia sudah berusaha memperbaiki sepatu itu. Tapi di saat Zahra meminta sepatu itu, barulah Ali berkata jujur kalau sepatu adiknya itu telah hilang. Ali berjanji akan mencarikan sepatu yang hilang itu dan meminta agar Zahra jangan menceritakan kepada orang tua mereka. Ali kembali mencari sepatu adiknya itu, tapi sepatu adiknya ternyata benar-benar sudah hilang. Di malam harinya, terlihat ayah Ali sedikit emosi dengan perlakuan pemilik kontrakan yang terlalu kasar menagih hutang mereka. Ayah Ali juga memarahinya karena sepanjang hari Ali hanya bermain dan lupa merawat ibunya yang sakit terbaring lemah. Karena takut ketahuan oleh orang tuanya, Zahra menulis di sebuah buku dan menanyakan bagaimana besok ia sekolah tanpa menggunakan sepatu. Ali kemudian membalas kalau besok Zahra bisa menggunakan sepatunya dan mereka bisa bergantian. Karena kebetulan jam sekolah Ali bergantian dengan Zahra. Keesokan harinya, Zahra pergi ke sekolah dengan menggunakan sepatu kakaknya yang kelonggaran dan sangat kotor. Zahra pun sedikit malu melihat sepatu teman-temannya yang lebih bagus. Setelah pulang sekolah, dengan lari sekencang-kencangnya, Zahra pun langsung menghampiri kakaknya yang sudah menunggu di sebuah lorong dan akan pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun Ali terlihat telat datang ke sekolah dikarenakan ia harus menunggu adiknya selesai sekolah. Di rumah, Ali tetap meminta kepada Zahra agar merahasiakan ini semua kepada orang tua mereka. Karena Ali tahu kalau orang tua mereka saat ini tidak memiliki uang untuk membeli sepatu baru. Dan mereka tidak lupa untuk membersihkan sepatu Ali yang kotor. Ketika di sekolah, Zahra cemas karena bel pulang sekolah tak kunjung berbunyi. Sementara ia mengingat kalau Ali sedang menunggunya untuk memakai sepatu itu. Akhirnya dengan cepat, Zahra pun mengerjakan soal dengan cepat agar ia berharap bisa pulang lebih awal. Namun sayang saat ia berlari dengan cepat tanpa disengaja sepatu yang dipakai oleh Zahra terjatuh di selokan yang airnya mengalir deras sehingga membuat Zahra kesulitan untuk mengambil sepatu itu. Zahra akhirnya menangis karena sepatu itu tersangkut di dalamnya, tapi beruntung ada seorang lelaki yang membantu Zahra untuk mengambilkan sepatu itu. Ali sedikit marah kepada Zahra, mengapa Zahra terlalu lama dan sepatu itu basah. Zahra menjelaskan kalau sepatu itu terlalu besar di kakinya dan akhirnya sepatu itu terjatuh. Zahra juga bersedih karena Ali lah yang menghilangkan sepatunya dan harus berlari-lari sepulang sekolah. Ali berharap agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan ini. Dan pada akhirnya lagi-lagi Ali telat datang ke sekolah. Ketika Ali terlambat, seorang guru bertanya mengapa Ali sering terlambat. Ali memberikan alasan kalau rumahnya terlalu jauh, dan untungnya guru itu hanya memberi peringatan kepada Ali agar jangan datang telat lagi. Di kelas, terlihat guru yang memuji Ali yang merupakan siswa yang rajin dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Saat pulang, Ali melihat adiknya yang ngambek, tapi Ali memberikan sebuah pulpen dan berhasil membuat Zahra tersenyum kembali.
Keesokan harinya di dalam sebuah barisan, Zahra tidak sengaja melihat sepatunya yang hilang dipakai oleh seseorang. Zahra terus berusaha mencari tahu anak yang memakai sepatu itu, hingga ia mengikuti di manakah rumah anak yang memakai sepatunya itu. Ali kembali ketahuan telah datang telat dan guru memarahinya dan menyuruh Ali untuk pulang saja. Tapi kepala sekolah yang baik hati menyuruh Ali untuk masuk karena Ali yang rajin dan pintar di sekolah itu. Selesai pulang sekolah, Ali dan Zahra datang ke rumah. Selesai pulang sekolah, Ali dan Zahra datang ke rumah anak yang mengambil sepatu Zahra. Belum sampai di depan pintu, mereka melihat anak itu yang ternyata bernama Roya dan ia memiliki seorang ayah yang tunanetra. Melihat hal itu, Zahra dan Ali pun merasa tidak tega dan mengurungkan niat mereka untuk meminta sepatu itu lagi. Suatu hari terlihat teman ayahnya Ali memberikan peralatan kebun yang sudah tidak terpakai lagi. Ayah Ali sangat berterima kasih kepada temannya itu dan rencananya ia akan membawa Ali pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun di kota. Ali dan ayahnya pun pergi ke kota menggunakan sepeda tua milik ayah Ali. Rumah demi rumah mereka datangi, tapi tak satu rumah pun yang membutuhkan jasa tukang kebun. Hingga pada akhirnya setelah kelelahan, akhirnya ada seorang yang memanggil mereka untuk membersihkan kebun. Ali dan ayahnya terlihat sangat bahagia dan pada akhirnya pemilik kebun itu memberikan upah yang berlebih kepada ayah Ali. Di tengah perjalanan menuju pulang, sepeda yang dibawa oleh Ali tiba-tiba mengalami remblong yang mengakibatkan mereka terjatuh. Akhirnya mereka pulang dengan keadaan yang terluka dan sepeda ayah Ali rusak parah. Keesokan harinya di sekolah ada pengumuman tentang sebuah perlombaan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat. Guru olahraga yang menempelkan pengumuman lari maraton Guru olahraga yang menempelkan pengumuman lari maraton dengan ketentuan hadiah yang akan didapatkan yaitu juara satu mendapatkan liburan dan satu set pakaian olahraga, juara dua mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, sedangkan juara ketiga mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Ali tertarik untuk mengikuti lomba itu untuk mengincar hadiah juara ketiga yaitu sepatu untuk ia berikan kepada adiknya. Sepulang sekolah dan setelah terpilih untuk menjadi peserta maraton oleh guru olahraganya, ia pun mengatakan kepada Zahra kalau ia akan ikut lomba maraton dan mengincar untuk bisa mendapatkan juara ketiga. Karena juara tiga bisa mendapatkan liburan dan sepasang sepatu yang nantinya akan ia berikan kepada adiknya Zahra. Singkat cerita, akhirnya perlombaan maraton itu pun dimulai. Pesertanya sangat banyak dan jarak yang ditempuh adalah 4 kilometer. Ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat Ali merasa lelah, tapi ia teringat dengan janjinya kepada Zahra untuk mendapatkan juara tiga dan memberikan hadiah sepatu itu kepada Zahra. Terlihat ada peserta lain yang bersikap curang dengan menjatuhkan Ali. Namun Ali tetap semangat dan lari sekencang-kencangnya melewati satu persatu peserta lainnya. Sebisa mungkin ia memposisikan dirinya berada di urutan ketiga. Ali pun terus berlari dan berlari hingga pada akhirnya mereka pun sampai di garis finish. Dengan keadaan yang sangat lelah, Ali pun bertanya apakah dia mendapatkan juara tiga. Gurunya menjawab kalau Ali finish di urutan yang pertama. Ali bingung harus senang atau sedih karena ia tidak bisa mendapatkan juara ketiga yang artinya ia tidak bisa mendapatkan sepatu itu untuk adiknya. Ketika sampai di rumah, Ali pun pulang dengan wajahnya yang murung. Zahra melihat Ali dan mengetahui apa yang dialami oleh Ali. Dan terlihat dari perlombaan itu membuat sepatu yang dipakai oleh Ali semakin hancur dan parah. Dan kakinya dipenuhi luka-luka. Namun pada akhirnya kisahnya berujung dengan sangat indah. Terlihat ayah Ali yang membelikan dua pasang sepatu kepada Ali dan Zahra. Yang pastinya akan membuat Ali dan Zahra bahagia. Itulah akhir cerita film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen.